Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 93, Lamaran Tak Terduga. Sayang, kesini, meja ini sangat kotor, kata Denny sambil tersenyum senang melihat gadisnya datang dengan wajah yang mengerucut. Sudah 2 hari ini dia tidak pergi ke kantor karena sangat merindukan gadisnya. Meskipun begitu, ia masih mengurus pekerjaannya dari rumah dengan bantuan Mia. Biasanya, surat atau berkas yang ia tanda tangani akan diantarkan ke rumahnya. Kish, kapan aku akan bisa pulang jika pekerjaan di sini tidak selesai-selesai? Kak Denny, tolong buang sampah dengan benar. Tidak mungkin meja ini berisi bungkus snack semua. Kerjakan pekerjaanmu. Cari banyak uang agar besok gaji tidak terlambat, keluh Isabel. Isabel memang tidak diwajibkan untuk bekerja sepanjang hari. Jika pekerjaannya sudah selesai, dia bisa pulang ke unit yang berada tepat di sebelah rumah Denny. Namun, Denny selalu punya 1000 cara agar gadisnya tetap berada di rumahnya sepanjang hari. Loh, kemarin kan sudah kakak DP tuh, ujar Denny. Tidak mau. Yang itu tidak bisa digunakan untuk belanja, balas Isabel. Sampai sekarang, Isabel masih merasa bingung dengan Denny yang memberinya sebuah koper kecil berisi emas batangan. Kemarin dia menolak mentah-mentah pemberian itu, bukan karena sombong, melainkan karena ia merasa belum pantas mendapatkannya. Isabel yakin sekoper emas itu sangat berharga, tidak sebanding dengan pekerjaannya di sini sebagai asisten rumah tangga. Terus, kalau pulang mau ngapain? Tanya Denny. Itu, Isabel lagi pengen makan ayam goreng yang bergambar kakek-kakek berkacamata itu, jawab Isabel. Baiklah, ayo, kata Denny. Kemana? Tanya Isabel. Kamu bilang ingin makan ayam goreng. Kebetulan kamu juga belum memasak makan siang kan? Jawab Denny. Benarkah? Kak, tapi traktir ya. Isabel belum menerima gaji, pinta Isabel. Siap. Nona, bukan nyonya, tegur Isabel. Sebentar lagi kamu akan menjadi nyonya Denny. Denny berbisik sambil tersenyum. Gadis itu terlihat sangat senang hanya dengan makan ayam goreng kesukaannya. Namun, makan di mall yang ramai seperti ini juga menjadi dilema baginya. Gadisnya tidak bisa menghindari perhatian pria-pria yang tertarik padanya. Tak jarang para pria itu dengan terang-terangan menunjukkan rasa kagum mereka. Sepertinya tak ada yang bisa menolak pesona gadis muda yang duduk di sebelahnya. Lagi, Bele, ayamnya, tanya Denny yang melihat gadisnya sudah selesai makan. Sudah, kata Isabel. Mau minta apa lagi sekarang? Tanya Denny. Memang boleh, tanya Isabel. Semua untuk kamu. Sayang, jawab Denny. Oke, siapin duit yang banyak. Isabel mau borong sebentar lagi, kata Isabel. Oke. Siapa takut, timpal Denny. Akhirnya, siang itu mereka berjalan-jalan. Dan tanpa sadar, gadis itu terus saja bergelayut di lengan Denny sambil melihat-lihat toko-toko yang mereka lewati. Sayang, aku ke sana sebentar. Ada telepon dari kantor. Di sini bising banget, kata Denny sambil menunjuk arah toilet pria. Iya, jawab Isabel. Tunggu di sini sebentar ya, pinta Denny. Iya, jenuh menunggu. Isabel iseng masuk ke sebuah gerai baju yang tepat berada di sebelahnya. Dia berpikir Denny pasti akan lama menerima telepon dari kantornya. Isabel berpikir jika dia masuk ke toko, Denny juga bisa melihatnya karena gerai itu berdinding kaca transparan. Isabel berkeliling sambil melihat-lihat. Tanpa sadar dia sudah diperhatikan oleh seorang pelayan toko. Bahkan pelayan toko itu terlihat sudah mengikutinya dari belakang. Wah, ini bagus. Isabel menyentuh sebuah dress berwarna putih model Sabrina yang terlihat sangat cantik. Namun, dia tinggalkan setelah tahu berapa harga baju itu yang memang cukup mahal. Ini terjadi berulang kali hingga pelayan kemudian mendekatinya ketika ia menyentuh sebuah dress panjang berwarna kuning cerah. Baju itu kontras dengan kulitnya yang seputih porselen. Itu 20 juta, mau dibungkus? Tanya pelayan itu dengan tatapan meremehkan. Pelayan itu yakin Isabel tidak akan mampu membayarnya.
Gadis muda seperti dia biasanya hanya pura-pura kaya dengan pura-pura sibuk memilih, lalu pergi dengan tangan kosong setelahnya. Mereka hanya berada di toko itu untuk keperluan media sosial mereka, hanya untuk berfoto-foto dan menunjukkan status sosial mereka. Tapi Isabel sangat gugup. Saat ini bahkan dia lupa membawa dompetnya karena tadi niatnya hanya pergi makan siang dengan Denny. Jika membawa dompet pun isinya tidak sebanyak itu. Bungkus semua yang tadi sudah dia sentuh. Suara bariton itu tiba-tiba mengagetkan keduanya. Ternyata Denny sudah berada di belakang gadisnya. Sejak tadi, dia telah memperhatikan Isabel yang sedang memilih baju di dalam toko ini. Dia sengaja memerhatikan dari jauh agar gadis itu bisa leluasa memilih. Sebenarnya, dia ingin diam-diam membeli semua baju yang sudah disentuh oleh gadisnya. Tapi tatapan meremehkan dari pelayan tadi membuatnya murka. Denny tidak bisa menerima jika ada orang yang merendahkan Isabel. Bagi Denny, Isabel adalah segalanya. Dan dia pasti akan melakukan segala yang diperlukan untuk membuatnya bahagia. Loh, Kak Denny, ucap Isabel terkejut. Jangan, Mbak, teriak Isabel pada pelayan yang tadi meremehkannya. Pelayan itu sekarang terlihat sangat menghormatinya, hingga Isabel merasa agak tidak nyaman. Bagaimana ia tidak akan merasa berubah jika tadi Denny sempat menyodorkan kartu hitamnya untuk pembayaran. Dia tahu bahwa pemilik kartu hitam adalah orang-orang dari kalangan jet set atau kalangan atas yang sudah pasti memiliki kekayaan berlimpah. Ya, Mbak, gimana? Ada yang diinginkan lagi? Saya tadi sudah lihat apa saja yang Mbak lihat kok, jadi tidak akan terlewatkan, kata pelayan itu dengan sangat manis. Sayang, tapi aku tidak pernah mendengar tentang merek ini sebelumnya. Di sini sepertinya juga terlalu murah. Aku malu kalau aku pakai ini saat berkumpul dengan teman-teman, kata Isabel manja sambil bergelayut di tangan Denny. Mata gadis itu berkedip-kedip pada Denny sebagai kode agar pria itu memahami maksudnya. Isabel hanya ingin memberi pelajaran pada pelayan sombong itu. Denny hanya tertawa dalam hati melihat tingkah gadisnya. Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk melingkarkan tangannya di perut rata calon pendampingnya. Terserah padamu, sayang, tapi yang itu cukup bagus. Denny menunjuk baju yang tadi dipegang Isabel. Dress kuning seharga 20 juta. Tidak, itu kurang bagus, sayang. Sebaiknya kita ke butik langgananku saja. Aku sudah memesan baju keluaran terbaru musim ini. Akhirnya mereka keluar dari toko itu. Dan Isabel yakin bahwa pelayan pasti sangat menyesal. Mungkin bukan hanya pelayan di toko itu yang bersikap seperti itu. Isabel hanya ingin agar mereka lebih menghargai pembeli tanpa memandang penampilan. Karena bukan tidak mungkin orang yang berpenampilan sederhana malah akan membeli barang yang lebih berharga daripada orang yang berpenampilan bagus. Tadi bajunya bagus kok, kenapa nggak dibeli saja? Tanya Denny. Banderol harganya saja seharga 1 bulan gajiku. Kalau terus-terusan beli baju seperti itu, Isabel mau makan apa nantinya? Jawab Isabel. Jadi hanya karena itu, tanya Denny. Ini masalah makan, bukan, hanya, kata Isabel tegas. Kita kembali ke toko itu. Denny menarik gadisnya agar kembali melangkah menuju toko yang tadi. Kak, enggak mau, cegah Isabel. Kok kak lagi sih? Tadi udah enak banget manggilnya. Sayang, tadi kan panggil kata gitu ke kakak, ucap Denny. Tadi kepepet, kata Isabel dengan wajah yang memerah. Mulai sekarang, denda 100.000 tiap kali kamu panggil aku, kak, ujar Denny. Ya, nggak bisa dong, kak, itu namanya pemaksaan, protes Isabel. Terserah aku dong, kan aku bosnya. 1 kali pelanggaran berarti denda 100 ya, potong gaji bulan depan, ucap Denny. Kak Denny menyebalkan. Isabel kembali protes dengan peraturan itu. 200.000, goda Denny. Hais. Denny mencubit pipi gadisnya dengan lembut. Jika saja tidak di depan umum seperti ini, pasti dia sudah nekat untuk mencium bibir kemerahan itu. Sayang, panggil Denny. Apa? Jawab Isabel. Beli es krim mau. Pria itu menunjuk stand es krim di mana mereka pertama kali bertemu dulu. Saat itu gadisnya sedang dikejar oleh Revan. Mau banget, jawab Isabel. Kalau nikah mau, goda Denny. Maulah, jawab Isabel. Denny menghentikan langkahnya dan melihat Isabel yang juga menatapnya.
Sepertinya dia salah mendengar jawaban dari gadis itu. Kenapa? Sayang, jawabanmu salah, ujar Isabel sambil tersenyum. Dia sengaja menekan kata panggilan barunya untuk pria di sampingnya. Ulangi sekali lagi. Aku ingin mendengarnya sekali lagi. Pinta Denny. Apanya? Tanya Isabel. Jawabanmu, kata Denny. Memang Kak Denny tanya apa? Tanya Isabel yang pura-pura lupa dengan pertanyaan Denny. Sayang, jangan begini, rajuk Denny. Isabel hanya tertawa saat menghadapi situasi ini. Biasanya, Denny yang selalu menggoda dirinya. Sekarang, ia mendapat kesempatan untuk membalasnya. Oke, Isabel. Ulangi jawabannya tapi setelah Kak Denny traktir es krim. Kata Isabel. Kamu terlalu lama. Sayang, ucap Denny. Ya sudah. Berarti Isabel membatalkan jawabannya. Goda Isabel. Yuk, kita makan es krim sekarang. Denny langsung menarik Isabel ke stand es krim di depan mereka. Isabel tertawa senang ketika melihat bibir pria itu mengerucut. 2 hari ini, dia benar-benar dikejar-kejar oleh pria jahil itu, sehingga dia harus seharian menemaninya di apartemen. Isabel merasa bahwa ini saat yang tepat untuk memberi kesempatan pada Denny untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Bagaimanapun, dia bisa melihat bahwa Denny serius dengan hubungan mereka. Dengan tidak sabar, Denny menunggu sampai mangkok es krim di depan gadisnya habis. Ketika tinggal separuh isinya, Isabel membuka suaranya. Berjanjilah untuk tidak lagi menyakitiku, baik dengan kata atau perbuatan. Itu sangat menyakitkan bagiku, kata Isabel dengan serius. Denny meraih tangan Isabel dan mengecup punggung tangannya berkali-kali. Aku bersumpah akan membunuh diriku sendiri jika aku berani menyakitimu lagi, sayang. Ucap Denny yang tidak kalah seruis. Berjanjilah agar kakak bisa menerimaku apa adanya, dan kakak akan mencintai semua keluargaku. Kata Isabel. Aku bukan laki-laki yang baik. Masa laluku terlalu suram. Tapi aku berjanji akan menjadi laki-laki terbaik untukmu. Untuk keluargamu. Untuk keluarga kita. Ucap Denny. Jadi, maukah kau menikahiku? Denny Addison. Tanya Isabel. Denny tertawa terbahak. Tetapi juga mengeluarkan air matanya. Denny sangat bahagia mendengarnya. Saat ini, gadisnya yang melamarnya. Sesuatu yang seharusnya ia lakukan sebelumnya. Gadis nakal, seharusnya aku yang bertanya seperti itu padamu. Tapi aku akan menjawabnya. Dengan segenap hati dan jiwa, aku menerima lamaranmu. Nona, kata Denny sambil mencium tangan Isabel lagi.